Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan pembelajaran fisika, di mana kali ini saya akan menyampaikan eh, pembelajaran baru, yaitu memahami konsep gerak parabola. Adapun adapun eh, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari konsep gerak parabola adalah: untuk kompetensi dasar ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, keterampilannya yaitu mempresentasikan data hasil pengamatan terhadap suatu gerak parabola. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengamati simulasi atau ilustrasi atau demonstrasi atau video dari gerak parabola yang aktual dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendiskusikan vektor posisi, kecepatan, gerak dua dimensi pada gerak parabola, serta hubungannya antara posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Kemudian menganalisis besaran perpindahan percepatan pada gerak parabola. Kemudian menganalisis besar perpindahan dan kecepatan pada gerak parabola. Lalu menganalisis dan memprediksi posisi dan kecepatan pada titik tertentu berdasarkan pengolahan dalam suatu gerak parabola. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari gerak parabola. Yuk, kita masuk sekarang dengan materi gerak parabola. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa kita sudah mempelajari gerak lurus, di mana gerak lurusnya itu ada dua macam. Ada gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan konstan, dan ada gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, sebagai konsep dasar dari gerak parabola, di mana gerak parabola itu adalah suatu gerak dengan lintasan yang berbentuk parabola, ini tidak lain adalah perpaduan antara dua jenis gerak. Nah, sekarang kita lihat perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus beraturan. Di sini ada sebuah eh, sebuah sungai. Nih, sungai dengan lebar katakanlah ini L begitu. Kemudian eh, air sungai mengalir. Anggap aliran air sungai adalah kecepatan konstan. Kemudian ini sebuah perahu. Ini sebuah perahu nih bergerak dengan arah tegak lurus sungai. Tetapi karena ada aliran sungai, maka lintasannya jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus beraturan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah GLB juga, sehingga lintasannya masih tetap lurus, kemudian kecepatannya juga konstan. Maka untuk konsep ini kita bisa menghitung resultan kelajuan dari perahu. V adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, di mana V1-nya kita anggap sebagai laju aliran arus sungai, kemudian V2 adalah laju perahu pada saat menyeberangi sungai. Nah, V ini adalah kecepatan resultan dari laju sungai dengan laju perahu. Nah, kalau ditanya, berapa arah gerakan perahunya? Katakanlah arah gerakan perahunya di sini, ini alfa atau theta. Maka tetanya dapat dihitung sebetulnya bisa sinus, bisa cosinus, bisa juga tangen, tetapi biasanya yang lebih umum kita menggunakan tangen, yaitu tan theta sama dengan
depan sudut, ini depan sudutnya adalah V1 dibagi dengan samping sudut. Samping sudutnya adalah V2. Nah, ini untuk menghitung gerak lurus yang dihasilkan dari perpaduan antara GLB dengan GLB. Nah, tadi setelah memperkenalkan perpaduan antara GLB dengan GLB yang menghasilkan GLB, sekarang bagaimana kalau terjadi perpaduan gerak antara GLB dengan GLBB? Nah, dalam hal ini GLB terjadi pada sumbu X dan GLBB terjadi pada sumbu Y. Nah, dari analisa grafik yang dihasilkan bahwa perpaduan antara GLB dengan GLBB menghasilkan suatu jenis gerak yang disebut dengan gerak parabola, yaitu suatu gerak dengan lintasan yang berupa parabola seperti ini. Ini adalah bentuk dari lintasan gerak parabola. Nah, kita perhatikan, misal ada sebuah benda diberikan kecepatan awal V0, kemudian katakanlah bola di sini ditendang dengan kecepatan awal V0, di mana bola ditendang membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal. Maka komponen kecepatan ini dapat kita uraikan menjadi V0x dan V0y. Nah, sepanjang sumbu X ya, di titik manapun, katakanlah di sini, kemudian di sini, lalu di sini, lalu di sini, ini adalah komponen-komponen kecepatan bola pada sumbu X. Komponen kecepatan bola pada sumbu X selalu konstan, sehingga dengan demikian pada sumbu X, bola mengalami gerak lurus beraturan. Kemudian, pada sumbu Y, kita tahu kalau suatu benda bergerak ke atas, maka makin tinggi posisi benda, kecepatannya semakin berkurang. Bahkan di titik tertinggi, ini kecepatan atau kelajuan dari suatu benda sama dengan 0. Nah, ini berarti pada sumbu Y, ketika benda bergerak, benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, ternyata perpaduan antara GLB dengan GLBB ini menghasilkan suatu gerak dengan lintasan berupa parabola seperti ini ya. Ini adalah hasil dari perpaduan antara GLB dengan GLBB. Kemudian sekarang kita lihat analisis vektor pada gerak parabola. Secara umum, kedudukan suatu benda dalam sebuah bidang ini dirumuskan dengan R sama dengan XI ditambah YJ. X adalah posisi benda pada sumbu X, kemudian Y-nya posisi benda pada sumbu Y. Saya misalkan R-nya adalah AT, I, kemudian Y-nya adalah BT kuadrat min CT. Maka, kalau ditanya berapa kecepatannya, tentu kecepatan kalian masih ingat adalah turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. V sama dengan dr dt. Maka, kalau ini saya turunkan, ini menjadi AI turunan dari AT, kemudian turunan dari BT kuadrat min CT menjadi 2BT min C. Nah, ini A-nya adalah komponen kecepatan pada sumbu X, kemudian 2BT min C adalah komponen kecepatan pada sumbu Y. Sehingga, kalau ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi, T sampai di sini, tinggal kita ambil kecepatan benda pada sumbu Y sama dengan 0. Kita tinggal ambil nanti VY sama dengan 0. Kemudian V-nya apa? V-nya adalah 2BT min CT. Berarti 2BT min CT sama dengan 0. Maka dengan demikian T bisa dihitung. T bisa dihitung ya. Ini untuk menganalisis gerak suatu benda dalam bentuk
vektor di dalam bidang. Nah, sekarang saya berikan beberapa contoh lebih dulu supaya lebih nyambung. Yang pertama, untuk contoh soal nomor 1 adalah contoh dari gerak perpaduan antara GLB dengan GLB. Budi berada di tepi sebuah sungai yang lebar, ya, yang lebarnya 8 meter. Katakanlah ini adalah sungainya, begitu. Ini lebarnya adalah 8 meter. Kemudian arus sungainya, ini arus sungainya adalah 12 meter per sekon. Kemudian Budi bergerak arahnya ke sana dengan kecepatan 5 meter per sekon. Yang terjadi apa? Nanti yang terjadi adalah lintasan Budi seperti ini. Ya, ini lintasan Budi. Ini adalah V resultan dari dari arah arus sungai dengan kecepatan Budi. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh Budi sampai sampai tepi sungai? Berarti ini yang ditanya oleh Budi. Ya, ini yang ditanya oleh soal, berapa jaraknya? Kita lihat jawabannya. Pertama, kita hitung dulu resultannya. Ya, resultannya V resultan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, dapatlah 13. Kemudian untuk mencari jarak yang ditempuh oleh Budi, kita cari dulu waktu. Nah, untuk mencari waktu kita ambil dari lebar sungai. Ya, di sini lebar sungainya adalah 8 meter, sehingga L sama dengan V kali T. Kemudian kita masukkan, tentu di sini adalah kecepatan Budi menyeberangi sungai, sehingga ketemu T-nya adalah 6 sekon. Nah, kalau ditanya berapa jarak yang ditempuh Budi, ya tinggal R itu yang ini, ya saya gambarkan X di situ, R sama dengan VR kali T. VR-nya 13, T-nya 1,6, maka jarak yang ditempuh Budi adalah 20,8 meter. Ini untuk contoh soal yang pertama, terkait dengan perpaduan antara GLB dengan GLB. Lalu yang kedua, untuk contoh soal yang kedua terkait dengan analisis vektor dalam gerak parabola. Sebuah bola yang ditendang bergerak sesuai dengan persamaan berikut. R sama dengan 6T plus 2I ditambah 8T min 5T kuadrat plus 3J. Pertama, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Yang kedua, jarak terjauh yang dicapai oleh bola. Kemudian yang ketiga, titik tertinggi yang dicapai oleh bola. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum, kita ambil syarat bahwa saat mencapai titik tertinggi, VY-nya sama dengan 0. Maka persamaan ini kita turunkan dulu. VY sama dengan, kalau diturunkan secara umum juga boleh, nanti V sama dengan dr dt. Sehingga ketemulah berapa? Berarti 6i ditambah dalam kurung 8 dikurangi 10t c. Ini adalah persamaan kecepatan, di mana 6 ini adalah Vx, kemudian 8 min 10t adalah Vy. Ini Vx, kemudian ini Vy. Lalu di titik tertinggi, Vy sama dengan 0. Sehingga saya masukkan, berarti 8 min 10T sama dengan 0. 10T-nya sama dengan 8, maka T-nya adalah 0,8 detik. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Yang kedua, jarak terjauh. Nah, posisi X ini dirumuskan dengan
6T ditambah 2. Sedangkan Y ini dirumuskan dengan 8T min 5T kuadrat plus 3. Kalau ditanya jarak terjauh, gerak parabolanya itu seperti ini. Kayak gini. Nah, ini adalah X, kemudian ini adalah Y. Kalau ditanya jarak terjauh, kita cari X dulu. Kita cari X dulu. X pada saat T-nya 0,8. Berarti X sama dengan 6T ditambah 2. Pada saat T sama dengan 0,8, kita dapatkan X-nya adalah 6,2 meter. Ini dari sini sampai ke posisi pada saat bola di titik tertinggi. Maka kalau ditanya berapa jarak terjauh, ini adalah X max-nya. Ini adalah X max. Maka kalau ditanya X max, tentu X max sama dengan 2 kali X. Sehingga jarak terjauh yang dicapai oleh benda adalah 12,4 meter. Kemudian yang ketiga, titik tertinggi. Kalau ditanya titik tertinggi, tinggal masukkan T sama dengan 0,8 detik ke Y. Di mana Y sama dengan 8T dikurangi 5T kuadrat plus 3. Kemudian kita masukkan 0,8 T-nya, sehingga diperoleh nanti 6,2 meter. Ini adalah posisi benda ketika berada di titik tertinggi. Lalu contoh yang ketiga. Ini masih terkait dengan vektor. Sebuah bola yang ditendang bergerak sesuai dengan persamaan R sama dengan 6T plus 2I ditambah 8T min 5T kuadrat plus 3C. 3J, ini sama dengan soal sebelumnya, tapi pertanyaannya berbeda. Tentukan kecepatan awal dan sudut elevasi terhadap arah horizontal. Ini pertanyaannya. Nah, kita lihat. Kalau saya gambarkan bentuk gerak parabolanya kurang lebih seperti ini. Kayak gini. Ini adalah kecepatan awal V0, kemudian ini adalah sudut theta yang dicari. Nah, untuk menghitung kecepatan awal, kita tahu bahwa V adalah dr dt. dr per dt. Tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 6i ditambah dalam kurung 8 dikurangi 10 TJ. Nah, ini hasil kita yang tadi. Nah, kecepatan awal yaitu kecepatan terjadi pada saat T sama dengan 0. Maka T sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan ini, sehingga diperoleh menjadi berapa? V0 sama dengan 6I ditambah 8J. Lalu kalau ditanya berapa besar kecepatan awal, tinggal kita akarkan. V0 sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Hasilnya adalah akar 100, maka kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian, yang kedua ditanya sudut elevasi. Untuk sudut elevasi, kita ambil X. X sama dengan V0 cos alfa kali T. Nah, pada saat mencapai benda mencapai titik tertinggi di sini, kita kan bisa menghitung waktunya. Dari Vy sama dengan 0, nih. Vy sama dengan 0, maka T-nya adalah 0,8 sekon. Sehingga X ini bisa dicari dong. X sama dengan V0 cos alfa kali T. Lalu kita masukkan X-nya, sehingga ketemu X-nya adalah 6,8 meter. Nah, kalau X-nya sudah dapat, kita kembalikan ke rumus kita. X sama dengan V0 cos alfa kali T. X-nya ada 6,8. Kemudian V0-nya 10.
kemudian cos alfa yang dicari, lalu T-nya adalah 0,8. Setelah dihitung nanti cos alfa sama dengan 6,8 dibagi 8, atau cos alfa sama dengan 0,85. Nah, untuk kosinus yang nilainya 0,85, dengan kalkulator diperoleh bahwa alfanya adalah 31,8 derajat. Ini adalah sudut elevasi yang dimaksud pada soal nomor 3, ya. Sekarang kita lihat bagaimana analisis grafik pada suatu gerak parabola. Misalkan di sini saya mengambil sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal V0, di mana nanti arah tendangannya membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal. Maka yang terjadi posisi bola sebagai berikut. Ini keadaan awal. Kemudian berikutnya pada saat naik, lalu ada di titik tertinggi, kemudian turun, kemudian kembali lagi ke tanah, sehingga lintasannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pada berbagai posisi tersebut bagaimana kondisi atau arah dari kecepatan benda. Di titik tertinggi ini percepatan gravitasinya arahnya selalu ke bawah, kemudian di titik asal kecepatan awalnya V0, kemudian komponen-komponen kecepatannya ada Vx0 dan ada Vy0. Bola membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal. Kemudian pada saat naik, di sini ada kecepatan V. Di situ juga sama ada komponen kecepatan pada sumbu X dan komponen kecepatan pada sumbu Y. Di titik tertinggi adalah V. Di situ hanya ada Vx0 saja. Hanya ada Vx saja. Vy-nya sama dengan 0. Pada saat turun, ini ada V, ada Vx0, ada Vy juga. Kemudian pada saat tiba kembali di tanah, ini adalah V sama dengan V0 tapi arahnya berbeda, berlawanan. Ada Vx0, ada Vy0. Ini adalah kondisi-kondisi kecepatan pada saat benda melakukan gerak parabola. Sekarang kita lihat bagaimana besar dan posisi benda di titik sembarang. Saya ambil di sini pada saat naik. Ya, saya ambil pada saat naik. Pada saat naik. Berarti di sini yang saya tinjau di sini. Nah, kita lihat kecepatannya. Kecepatan itu ada dua, ada kecepatan pada arah sumbu X dan ada kecepatan arah pada sumbu Y. Pada sumbu X, ini kan selalu konstan. Ini nilainya sama dengan V0 dikali cos alfa. Itu kecepatan benda pada sumbu X. Kemudian, pada sumbu Y, Vy sama dengan Vy0 dikurangi GT. Kenapa dikurangi? Karena sedang naik. Kalau lagi turun nanti ditambah. Ya. Kemudian Vy0-nya ini adalah hasil proyeksi dari V0. Berarti V0 kali sin alfa. Sehingga menjadi Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Itu adalah kecepatan-kecepatan pada saat benda berada di titik tertentu pada saat naik. Kemudian bagaimana posisinya? Posisi untuk sumbu X, rumusnya X sama dengan V kali T. V yang dimaksudkan di sini tentu adalah V kecepatan pada sumbu X, ya. Pada sumbu X ini, ya. Vx0 sehingga menjadi X sama dengan V0 cos alfa kali T. Ini adalah posisi X pada saat benda bergerak setelah T detik. Kemudian posisi Y-nya kita langsung gunakan rumus GLBB. Karena ini sedang naik adalah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Tetapi V0-nya adalah V0 yang diproyeksikan terhadap sumbu Y. Sehingga Y-nya adalah V0 sin alfa kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah rumus-rumus yang paling umum untuk menentukan kecepatan dan posisi benda pada saat berada di titik sembarang. Ya. Kemudian ada hal yang paling istimewa dari gerak parabola adalah pada titik tertinggi.
pada titik tertinggi, kita tahu adalah kecepatan benda di komponen sumbu Y-nya sama dengan 0. Maka, ada beberapa hal yang dapat kita hitung. Yang pertama, kondisi di titik tertinggi itu komponen kecepatan pada sumbu X-nya tetap, yaitu V0 cos alpha, komponen kecepatan pada sumbu Y-nya 0. Kemudian dengan demikian, maka kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Dari sini, dari VY sama dengan V0 kali sin alpha dikurangi Q kali T. Karena V-nya 0, maka jadinya V0 sin alpha dikurangi GT. Maka ketemulah waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah V0 sin alpha dibagi Q. Kemudian berikutnya, posisi benda. Posisi benda di titik tertinggi ini adalah X. Ya, X. Besarnya adalah V0 cos alpha dikali T. Kemudian kita masukkan T-nya adalah V0 sin alpha dibagi G. Seperti ini. Maka kita dapatkan X sama dengan V0 kuadrat cos alpha sin alpha dibagi G. Ini, rumus ini tolong dicamkan baik-baik. Ini untuk mencapai X pada saat benda berada di titik tertinggi. Nah, berdasarkan rumus matematika, ini bisa dibuat dalam bentuk lain, sehingga bentuknya menjadi X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Jadi, kalau misalkan sudut alfanya di sini, nih, sudut alfanya di sini adalah 30 derajat, maka ketika menggunakan rumus ini, sin 2 alfa berarti sin 2 kali 30, jadi sin 60 derajat. Ya, ini kalau menggunakan rumus yang ini. Pak, saya lebih baik pakai rumus yang ini aja. Nggak apa-apa, hasilnya sama. Ya, ini untuk mencapai titik tertinggi. X-nya segitu. Sehingga kalau ditanya, berapa jarak terjauh? Jarak terjauhnya adalah R. Karena di dalam gerak parabola itu bersifat simetris, maka R-nya sama dengan 2 kali X. Sehingga, karena R-nya sama dengan 2 kali X, rumusnya menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi ini kalau dikali 2, 2-nya jadi hilang. Maka jadinya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Itu untuk mencari jarak terjauh yang dicapai oleh suatu benda ketika melakukan gerak parabola. Kemudian untuk mencapai titik tertinggi, yang terjadi apa? Untuk menghitung tinggi maksimum, sama, kita gunakan rumus VY sama dengan V0 sin alpha dikurangi GT. Kemudian, Y sama dengan V0 YT dikurangi setengah GT kuadrat. Tetapi, T-nya, T ini, kita ambil dari T sama dengan V0 kali sin alpha dibagi dengan G. Sehingga nanti kita peroleh Y atau H maksimum ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, sin kuadrat alfa itu seperti apa? Sin kuadrat alfa itu seperti ini. Misalkan sin kuadrat dari katakanlah 60 derajat. Nah, berarti sin 60-nya berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Karena ini dikuadratkan, maka hasilnya jadi 3/4. Itu adalah sin kuadrat alfa dari sudut 60 derajat. Lanjut dengan contoh soal berikutnya. Ini contoh soal yang keempat. Lendra sedang bermain bola dan dia menendang sebuah bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Tentukan kecepatan awal dan dari bola yang ditendang oleh Lendra. Yuk kita lihat. Ini solusinya. Kalau saya gambarkan kan seperti ini bentuknya.
Ini gerak parabolanya kayak gini. Nah, ini V0, kemudian ini sudut alfanya. Nah, yang ditanya ini, yang diketahui ini jatuh 10 meter di depan Lendra. Berarti ini adalah jarak maksimum. Maka kalau diketahui x max-nya 10 meter, kemudian alfanya ini alfanya adalah 45 derajat, maka tinggal kita gunakan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Berarti X-nya 10, V0 kuadratnya yang dicari, sin 2 kali 45, berarti sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah, ini kali silang, 100 sama dengan V0 kuadrat, maka V0-nya adalah 10 meter per detik kuadrat. Ini persis tinggal memasukkan ke dalam rumus ya, di mana rumus yang kita pakai sesungguhnya adalah X max atau R kalau tadi, ini sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi dengan G ya rumusnya. Nah, ini ke sini nanti. Itu untuk contoh soal nomor 4. Lalu soal nomor 5. Sebuah batu dilemparkan Fandi ke udara sehingga membentuk sudut 53 derajat. Kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika diasumsikan G-nya 10 M per S kuadrat, tentukan posisi batu pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, ini kalau kita gambarkan, kira-kira seperti ini gerak parabolanya. Nah, misalkan pada saat T2 detik itu di sini, maka kita kan punya posisi, ini adalah Y, kemudian ini adalah X. Maka tugas kalian adalah mencari berapa nilai X dan Y pada gerak parabola tersebut. Nah, sudut elevasinya adalah 53 derajat. 53 derajat. Kita lihat jawabannya. Ini diketahuinya V0-nya ada, kemudian G-nya ada, kemudian T-nya ada, sudut alfanya ini 53 derajat. Nah, di sini diberikan keterangan sin alfa adalah sin 53 adalah 0,8 dan cos 53 adalah 0,6. Ini terkait dengan segitiga siku-siku ya. Kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku seperti ini, misalkan di sini 6, di sini 8, di sini pasti 10. Nah, sudutnya ini kalau dihitung dengan menggunakan busur, ini sudah pasti 53 derajat. Kemudian ini adalah 37 derajat. Sehingga kalau ditanya kenapa sin 53-nya 0,8? Ayo, berarti sin 53 ini sama dengan depan sudutnya 8 dibagi sisi miring, sisi miringnya 10. Maka sin 53 adalah 0,8. Kemudian cos 53 ini definisinya adalah samping sudutnya ini 6, berarti 6 dibagi sisi miringnya 10, jadi hasilnya 0,6. Maka kenapa sin 53 0,8 dan cos 53-nya 0,6. Nah, setelah ini paham, karena yang ditanya adalah tentukan posisi batu pada saat T sama dengan 2 detik, ya kita hitung satu-satu komponen sumbu X-nya. Pada sumbu X kita gunakan X sama dengan V0 cos alfa kali T. Masuki semua, maka ketemulah X-nya 60 meter. Sekarang pada sumbu Y. Pada sumbu Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Masukin angka semua, maka ketemulah Y sama dengan 60 meter. Juga. Sehingga kalau ditanya
Sebentar, ini kok kayak salah. 80 dikurangi 20, 60. Ini bukan, maka posisi batu pada saat T 2 detik akan berada di X 60 meter dan Y juga 60 meter ya, 60 meter. Ini untuk contoh soal nomor 5. Contoh yang keenam, perhatikan gambar berikut. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di titik B di sini dan G 10 meter per detik, maka jarak AB adalah, ini jarak AB yang ditanya. Ya. Nah, kita lihat sekarang jawabannya seperti ini. Diketahui hanya di sini berapa? 500 meter. 500 meter. Kemudian kecepatan awalnya adalah 20 meter per detik. Jadi kecepatan pesawat itu sama dengan kecepatan awal. Maka untuk menghitung ketinggiannya, boleh kita menggunakan rumus GLBB. GLBB. Yang sesungguhnya rumus ini berasal dari sini, dari H sama dengan V0 kali sin alfa dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Namun karena di sini pesawatnya itu bergerak mendatar, berarti alfanya berapa derajat? Alfanya adalah 0 derajat. Sin 0 sama dengan 0, sehingga rumusnya menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga ketemu T sama dengan akar 2GH. Yuk kita masukin. Berarti T sama dengan akar 2 kali 10 kali H-nya berapa? 500. 500 berarti sama dengan akar berapa ini? Akar 20, berarti ini kan 1000 kali 2, 10.000. Akar dari 10.000. Maka T sama dengan 100 kon. Itu waktu yang dibutuhkan oleh benda yang dijatuhkan sampai ke titik B, ke sasaran bom ya. Nah, kemudian kalau ditanya berapa jarak dari sejak dijatuhkan sampai ke titik B, tinggal kita gunakan sesungguhnya X sama dengan V0 dikali T. V0-nya berapa tadi? V0-nya adalah 200. 200 dikali T-nya berapa? 100. Sehingga hasilnya adalah 20.000 meter atau 20 kilometer. Ini salah ya. Kok tiba-tiba jadi 20? Harusnya kan 200 kecepatan awalnya. Jadi X sama dengan V0 kali T sama dengan 200 dikali 100, ketemunya 20.000 meter. Ini untuk contoh soal nomor 6. Kemudian nomor 7, sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 10 meter per detik dan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Tentukan kecepatan peluru setelah 2 detik. Kita lihat. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu posisinya. Ya. Seperti ini. Katakan pada saat 2 detik ada di sini. Berarti ini adalah V. Nah, kecepatan inilah yang dicari. V ini terdiri dari dua komponen, yaitu Vx dan Vy. Nah, keduanya saling tegak lurus.
ya. Maka tugas kita adalah mencari Vx dulu. Kita ambil ini. Vx sama dengan V0, ini Vx-nya itu Vx sama dengan V0 kali cos alfa. Berarti V0-nya 10, cos alfanya 30, maka ketemulah V0-nya 5 akar 3 meter per detik. Kemudian Vy adalah V0 sin alfa dikurangi GT. Masukin angka, Vy-nya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Ini tanda minus artinya apa? Artinya kalau kita mengasumsikan bahwa 2 detik itu pada saat naik, sesungguhnya bukan. Berarti sesungguhnya benda sudah dalam keadaan turun. Ini Vy-nya. Ini V-nya. Jadi berarti ini Vx, kemudian ini Vy. Vy ya. Masalah nggak? Nggak masalah, udah biarin. Jadi Vy sama dengan 15 meter per sekon. Sehingga kalau ditanya berapa V-nya, V ini, V resultan, itu berlaku baik pada saat naik ataupun pada saat turun. Ini V ini, ya. Ini rumusnya adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx-nya 5 akar 3 dikuadratkan, Vy-nya 15. Sehingga nanti akar 300. Hasilnya adalah 10 akar 3 meter per detik. Itu adalah kecepatan pada saat benda telah bergerak selama 2 detik. Ya. Lalu yang terakhir, contoh soal nomor 8. Seorang siswa melakukan tembakan 3 angka seperti gambar berikut. Titik A adalah titik tertinggi yang mampu dicapai oleh bola. Apabila sudut elevasinya adalah 45 derajat, maka kecepatan yang harus diberikan adalah ini. Diketahui tinggi anaknya 1,5 meter, tinggi bola dari tanah. Kemudian tinggi ringnya adalah 2,5 meter. Berarti ini ada selisih berapa nih? Kalau dari sini, berarti selisihnya adalah 2,5 dikurangi 1,5 adalah 1 meter. 1 meter. Kita lihat jawabannya. Diketahui, kemudian ditanya adalah V0. Nah, untuk menghitung V0, kita boleh mengambil ini, Y maksimum. Di mana Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya, per 2G. Kemudian V0 kuadrat, nah Y maksimumnya berapa? Y maksimumnya 1, karena dihitung dari sudut dari pelemparan bola, bukan dari bawah. Maka 1 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat 45. Nah, sin 45 itu adalah setengah akar 2, dikuadratkan jadinya 2 per 4, setengah. Sehingga kita peroleh 1 sama dengan V0 kuadrat dikali setengah per 20, maka V0 kuadrat sama dengan 40. Karena V0 kuadratnya 40, maka V0 adalah akar dari 40, yaitu 2 akar 10 meter per sekon. Nah, ini adalah contoh soal nomor 8. Jadi, itu untuk materi gerak parabola kita. Ini adalah materi yang cukup baru buat kalian. Jadi silahkan kalian pelajari secara cermat video ini, disetel berkali-kali, berulang-ulang kali. Kemudian kalau ada masalah, tanyakan kepada saya. Lalu untuk soal yang ada di handout itu dikerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kemudian nanti dikumpulkan, karena itu adalah bagian dari penilaian kalian. Tidak cukup kalian itu hanya hadir ikut ulangan saja 1 kali atau 2 kali, tetapi proses seperti ini juga perlu kalian lakukan. Nah, termasuk nanti menonton video ini dalam durasi sekitar 45 menit sampai 50 menit, ini wajib ditonton di e-learning. Saya nanti akan mencatat betul waktu login kalian, sehingga kalau yang login kurang dari 45 menit, saya anggap tidak hadir, ya.
Itu untuk materi kita tentang gerak parabola. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian dalam memahami materi ini di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat, kemudian jaga kesehatan, selalu menerapkan protokoler kesehatan dalam segala hal. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.